Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah diberkahi, disayangi, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya lebih kurang setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang disebut dengan kematian. Sesungguhnya kata Allah, pada hari kiamat kelaklah amal kalian itu akan disempurnakan. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka, maka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang memperdayakan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di alam dunia ini, semua yang kita lihat, semua yang kita miliki ataupun yang tidak kita miliki, semuanya perhiasan yang selalu memperdayakan manusia. Oleh karena itu, dalam istilah lain, bahwasanya kehidupan di dunia ini, semua apa yang ada di dalam dunia ini adalah la'ibun walahun, yaitu permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Allah berikan rumah yang bagus, itu merupakan mainan buat kita. Allah berikan kendaraan, itu mainan buat kita. Allah beri kita kendaraan yang bagus, mainan buat kita. Allah berikan kita kebun yang begitu luas, yang isinya ada kebun karet, kebun duku, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Semua itu Allah berikan kepada kita, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk permainan, adalah benda mainan buat manusia. Kehidupan kita di dunia ini, hadirin sekalian, bagaikan anak kecil. Coba kita perhatikan anak kecil yang umurnya 3 tahun atau 4 tahun, boleh katakan 5 tahun lah.
Ketika anak-anak itu kita berikan mainan, waduh senang dan bahagianya bukan main anak-anak tersebut. Kita beri dia mobil-mobilan, kita beri dia pesawat-pesawatan, kita beri dia helikopter-helikopteran, senangnya bukan main. Atau boleh juga kita contohkan sebagai anak-anak kita yang hobi main layangan. Anak-anak kita kalau sedang hobi mainan, hobi main layangan, kadang-kadang dia lupa makan, lupa tidur, lupa minum, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ibunya memanggil, "Wahai anak, anakku sayang, istirahatlah terlebih dahulu, hari sudah siang." Apa jawab anak-anak kita? "Iya bu, entar bu." Kalau bahasa Palembangnya, "Kage bu." 1 jam lagi, orang tua kita atau ibunya memanggil anaknya, "Wahai anakku sayang, berhenti dulu bermain layangan." Apa jawab anak kita? Sama jawabannya, "Nanti saja bu, saya mau main layangan terlebih dahulu." Akhirnya anak tersebut lupa makan, lupa minum, lupa istirahat. Tidak ketahuan hari sudah sore. Bahkan anak tersebut, hadirin sekalian, walaupun anak tersebut kita kasih layangan 1 gerobak penuh buat anak kita tersebut, tetapi dia masih juga kalau ada layangan putus, masih juga hadirin sekalian dia mengejar layangan itu. Walaupun layangan itu sudah koyak, sudah buruk, dikejarnya layangan itu, dan layangan itu kalau dia dapat, dibawanya ke rumah lagi dan dikumpulkannya lagi. Dia tidak peduli kalau orang tuanya tadi membelikan layangan 1 gerobak. Karena mengapa? Kata bahasa Palembangnya, ladas, bahagia, senang, melupakan segala-galanya. Begitulah kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini, termasuk kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta adalah untuk mainan, memberikan kita mobil untuk mainan, memberikan kita rumah bagus, anak-anak yang ganteng dan cantik-cantik dan sehat. Semuanya hadirin sekalian merupakan mainan buat kita. Untuk apa hadirin sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mainan itu kepada kita? Jawabnya tiada lain dan tidak bukan adalah untuk menghibur kita, supaya kita hidup di dalam dunia ini tidak terlalu bosan untuk menunggu atau menongkrong hidup di dunia ini. Karena mengapa? Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sekedar menunggu giliran. Giliran apa? Tentunya giliran menanti kematian. Hidup kita hanya menunggu giliran kematian. Mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang, bahkan mungkin 80 tahun yang akan datang. Kita menunggu di dunia ini sampai kita meninggal dunia. Nah, supaya kita tidak bosan menunggu hidup di dalam dunia ini, Allah kasih mainan, Allah kasih kendaraan, Allah kasih harta, supaya kita tidak bosan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mainan yang sedemikian hebatnya, sedemikian bagusnya, janganlah kita melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hadirin sekalian, jika seseorang itu hidup di dunia ini, dia miskin, tidak punya apa-apa, rumahnya saja ngontrak umpamanya. Kalau hujan bocor, hutang juga banyak, apalagi hutang kredit panci lah, kredit piring, kredit lemari dan sebagainya. Setiap hari
orang-orang yang menagih hutang kreditan itu berada di rumah orang tersebut, sehingga dia pusing. Karena mengapa? Karena tidak punya uang untuk membayar kreditan itu. Dan pada akhirnya dia minggat dari rumah itu. Begitulah keadaan orang-orang yang susah. Orang yang susah itu hidup di dunia ini sehari bagaikan seminggu, seminggu bagaikan 1 bulan, sebulan bagaikan 1 tahun, 1 tahun bagaikan 10 tahun, 10 tahun bahkan berapa tahun itu bagaikan 50 tahun. Mengapa hidup dalam keadaan susah dalam hidup dan kehidupan ini? Bahkan kalau kita miskin, hadirin sekalian, keluarga sendiri kadang-kadang tidak mengakui kita sebagai keluarga. Kadang-kadang sahabat kita menjauhi kita. Kadang-kadang sahabat kita mengadakan walimatul urus, mengadakan akikah. Kadang-kadang kita orang susah ini tidak diundangnya. Mengapa? Seakan-akan kita menjadi beban bagi mereka. Seolah-olah kita pergi ke undangan ke tempat mereka itu hanya untuk sekedar makan, hanya sekedar untuk menumpang makan saja. Itu kalau kita susah. Oleh karena itu, sebulan bagaikan seminggu, saya katakan tadi, seminggu bagaikan sehari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan orang-orang yang kaya, yang punya harta, yang uangnya banyak, yang kendaraannya bagus, yang rumahnya bagus, yang rumahnya begitu megah. Tentunya mereka senang dan bahagia hidup di dunia ini. Mereka tidak terasa hidup di dunia ini. Sehari bagaikan 1 tahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam lamanya. Bahkan kalau kita orang yang berpunya, kalau kita menjadi seorang pejabat, kalau kita orang yang terkenal, kadang-kadang yang bukan keluarga mengaku menjadi keluarga. Kadang-kadang bukan sahabat, diakuinya kita sebagai sahabat. Kadang-kadang kita tidak sedaerah, dikatakan kita sedaerah dengan dia atau sedusun dengan dia. Itu kalau kita hidup dalam keadaan banyak harta. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, jadikan dia sebagai alat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya hadirin sekalian, banyak orang-orang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki banyak kepadanya, dia lupa bersyukur kepada Allah, dia lupa beribadah kepada Allah, dia lupa bahwa suatu saat dia akan meninggalkan alam yang fana ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada kita dalam sebuah hadis yang sungguh sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aksiru zikro hadimil lazati yakni al-maut. Yang artinya, kata Rasulullah SAW, banyak-banyaklah kamu itu mengingat. Apa yang harus banyak kita ingat itu ialah pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yakni al-maut, yaitu mati. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau kita di dalam dunia ini sering lupa, kalau kita hidup di dunia ini sering terlupakan, tentunya itu penyebabnya kita sering melupakan bahwa kita suatu saat pasti akan mati. Pada suatu ketika, imam besar yaitu Imam Al-Ghazali
pernah berkumpul dengan murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat di dalam dunia ini dengan kita?" Itu salah satu pertanyaan yang diajukan Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Lalu para murid-muridnya menjawab. Ada yang jawab bahwa yang dekat itu adalah orang tua. Ada yang jawab yang dekat itu adalah nenek, kakek, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Ghazali, benar. Apa yang kalian katakan itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling benar di antara semua itu adalah bahwasanya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Hadirin yang berbahagia, saking dekatnya kematian itu dengan kita, kita sendiri tidak mengetahui kapan kita mati. Sekali lagi, saking dekatnya kematian itu dengan kita, sampai-sampai kita sendiri tidak mengetahui kapan kita itu mati. Saya umpamakan yang secara logika yang masuk akal saja. Umpamanya ada semut jalan-jalan di sorban saya ini. Kelihatan semutnya. Tapi ketika semut itu berada di mata kita atau nempel di kelopak mata kita, sehingga membuat mata kita perih, menangis, berurai air mata kita. Semut itu berada di bola mata kita, saking dekatnya. Nah, apakah kita hadirin sekalian bisa melihat bahwa semut itu berada di kelopak mata kita? Tentunya kita tidak bisa melihat. Saking dekatnya semut itu berada di mata kita. Kita sendiri tidak mengetahuinya, di mana keberadaan semut itu. Aneh bin ajaibnya, kita memanggil orang lain untuk mengetahui di mana semut itu berada di mata kita. Atau paling tidak, kita menggunakan kaca untuk mencari keberadaan semut yang berada di mata kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, saking dekatnya kematian itu, sampai-sampai kita sendiri tidak mengetahui kapan kita mati. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu atau banyak-banyak untuk mengingat tentang kematian ini. Kata Imam Ad-Daqq mengatakan bahwasanya orang yang selalu ingat tentang kematian itu mempunyai 3 keutamaan. Yang pertama, bahwasanya orang yang selalu ingat dengan kematian itu, keutamaannya adalah yang pertama, supaya dia menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Bahwa hidup ini hadirin sekalian, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Sekecil apapun dosa kita, pasti berada di dalam diri kita. Atau paling tidak kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, kalau kita merasa berdosa kepada Allah, merasa berdosa kepada sesama manusia, cepat-cepatlah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengingat mati itu, kata Imam Ad-Daqq, bahwasanya yang kedua hikmahnya yaitu atau kemuliaannya, hati seseorang tersebut selalu berqanaah. Berqanaah artinya hatinya selalu dalam keadaan tenang, menerima apa adanya, apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, selalu dia bersyukur. Diberikan nikmat sedikit dia bersyukur, dia bahagia. Diberikan nikmat yang banyak dia bersyukur, dia senang dan menerima. Bahkan seseorang itu tidak diberikan nikmat pun hari itu, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah merasa kurang,
apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang mengingat kematian itu keutamaannya adalah untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat kematian, dia termotivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke liang kubur, sebelum kita menghadapi kematian, marilah kita bersama-sama untuk mencari bekal dalam hidup dan kehidupan ini. Tentunya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takutlah atau bertakwalah kamu, kata Allah, dengan sebenar-benar bertakwa, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah nasihat singkat yang kami berikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita selalu ingat tentang kematian ini. Dengan mengingat kematian ini, insya Allah ibadah kita akan selalu, setiap hari, setiap saat meningkat, terutama dalam beribadah dan beramal soleh dalam hidup kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, buah mengkudu sambal terasi. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.